Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kakak bisa menyapa kalian kembali di ibadah minggu online pada hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun, dan tentunya keluarga kalian juga dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang baik. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami dan juga keluarga kami. Kami mengingat bahwa pada hari ini Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami, Engkau memberikan kami nafas kehidupan dan satu hari lagi yang baru. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, semua ini karena anugerah dan juga kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menyertai kami juga sepanjang minggu kemarin, sehingga kami pada hari ini beroleh kesempatan untuk dapat datang kembali kepadamu dalam ibadah. Kami ingin bersekutu bersama dengan Engkau, bersama dengan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Dan kami mau menyiapkan hati, jiwa, pikiran kami untuk datang memuji, memuliakan Tuhan, serta untuk belajar dari firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya, biar Tuhan yang berkuasa atas ibadah ini dan Engkau yang memberikan berkat melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah ini kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersuka cita, kita memuji dan juga memuliakan nama Tuhan Yesus yang agung dan mulia. Mari semua kawan-kawanku yang kasihi, kita nyanyi bergembira, kita naikkan satu pujian dari pelengkap kidung pujian nomor 16 yang berjudul Mari Kawan-kawan Nyanyi Gembira. Isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus. Gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Memuji nama Tuhan Yesus bukan hanya sekedar nyanyian dari mulut kita saja, tapi sungguh dari dalam hati kita merasakan gembira dan sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena kita punya Allah yang hebat, karena kita punya
Tuhan dan Bapa kita yang begitu amat mengasihi kita. Kita merasakan kasih-Nya setiap waktu, bahkan kesetiaannya Ia selalu ada bersama dengan kita. Itu juga bisa kita rasakan dalam hati kita, dalam keseharian kita. Kasih Tuhan kepada manusia, kepada tiap-tiap kita, buat teman-teman dan juga kakak, tidak pernah terbatas. Kasih-Nya lebih tinggi daripada langit biru, kasih-Nya lebih dalam daripada lautan, lebih daripada apa yang bisa manusia bayangkan. Saat ini teman-teman, mari kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa kasih setianya Tuhan begitu amat luar biasa kita rasakan. Kita naikkan satu pujian indah yang berjudul Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Mari teman-teman, sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan, kita mau meminta pertolongan kepada Tuhan agar hati kita dipersiapkan beroleh
hikmat agar dapat memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang betul-betul kami rasakan hari ini. Cinta kasih-Mu yang lebih tinggi daripada langit biru dan lebih dalam daripada lautan. Kami yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan, anak-anak-Mu masih sering sekali berbuat kesalahan yang membuat Tuhan marah. Tapi Engkau masih terus mengingat kami. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu sehingga kami amat berharga dan indah di hadapan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau menyambut kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan berikan kami hikmat agar kami dapat memahami apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami semua. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman, tema firman Tuhan hari ini adalah God's first love, ya, atau cinta pertamanya Allah. Ada quote yang mengatakan, when you really love someone, you will always make time for them. No matter what, no matter how, you will work it out. Artinya, saat kamu betul-betul mencintai seseorang, kamu akan selalu punya waktu, menyediakan waktu buat mereka. Tidak peduli apa dan tidak peduli bagaimana, kamu akan mencari cara untuk menyediakan waktu buat orang yang kamu cintai. Ibaratnya kalau kita lagi jatuh cinta nih, gunung pun akan kita daki, lautan akan kita seberangi, ya. Walaupun lapar akan kita tunggu dia datang. Walaupun udah ngantuk banget, kita tunggu teleponnya sampai dia telepon. Atau sekalipun wifi nggak ada, paket data seret ya, kalau zaman sekarang kan gitu istilahnya ya, akan kita perjuangkan membalas chatnya. Ya, jadi dengan sekuat daya kita akan menyediakan waktu ya, bahkan mengerahkan segala cara buat orang yang kita cintai untuk ya segalanya untuk dia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cinta pertamanya Allah. Ya, tapi kita akan membahas cinta pertama Allah dari sebuah kisah yang tragis ya, kisah tragis dalam awal penciptaan bumi dan juga isinya, yaitu tentang kisah manusia yang jatuh ke dalam dosa. Biasanya dalam pasal ini kita membahas tentang kesalahan-kesalahan atau dosa pertamanya Adam dan Hawa ya, sehingga Allah marah lalu mereka diusir daripada Taman Eden. Nah, ternyata ada bagian menarik dan tentunya penting untuk sama-sama kita pelajari, bahwa di sini ada kisah cinta pertamanya Allah ya, yang sering kita lewatin dan kita terlalu fokus sama si salahnya ular dan juga manusia Adam dan Hawa. Cinta pertama Allah di sini bukan lain ya, adalah manusia. Manusia bagi Allah adalah ciptaan yang sangat amat berharga dan mulia. 2 minggu yang lalu, masih ingat teman-teman, kita membahas tentang proses penciptaan bumi dan juga isinya ya. Kita belajar bagaimana Allah menempatkan manusia sebagai puncak dari proses penciptaannya dan menjadikan manusia amat sangat berharga, mulia, bahkan memberikan segalanya bagi manusia ya, memberikan kuasa kepada manusia untuk mengatur segala ciptaan yang telah Allah titipkan buat manusia ya, mulai dari hewan ya, segala isi bumi ya, dipercayakan kepada manusia. Jadi begitu amat berharga dan mulianya manusia bagi Allah ya. Istilahnya apa lo mau gue ada ya, apa lu gak ada. Jadi semua tuh disetting sempurna sama Allah supaya manusia itu bisa hidup enak di bumi. Dan tentu saja Allah mencintai semua ciptaannya ya. Tapi tidak pernah mencintai lebih spesial daripada cintanya kepada manusia. Dari sejak awal penciptaan sampai ia datang ke dunia sebagai manusia ya, sampai selama-lamanya kita mencatat bahwa Allah tuh gak berhenti-berhentinya peduli ya sama yang namanya manusia. Istilahnya tuh manusia mulu diurusin ya. Apa tentang manusia, buat manusia. Tiap waktu dari zaman bala sampai zaman now, waktunya Tuhan tuh buat manusia itu selalu ada, nggak pernah nggak ada, sampai rela jadi manusia ya, mati disalibkan dan karena rencana mulia Allah bagi manusia.
masih bilang juga nih Tuhan gak sayang sama kamu. Ya, kalau bukan cinta mati, coba apa lagi sih namanya ya. Alkitab merekam dengan jelas hubungan antara Allah dan juga manusia dan dengan ciptaannya, selain hubungan antara manusia dengan sesamanya. Nah, mari sekarang kita mau baca nih dari firman Tuhan. Ya, kita buka dari kitab Kejadian pasal yang kedua ya, ayat 8 dan 9. Nanti kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya dan pasal yang berikutnya. Ya, kita mau buka Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca sama-sama. Judul perikopnya Manusia dan Taman Eden. Ayat ke-8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat ke-9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita lompat ke ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia bangun, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Pasal yang ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11, firman Tuhan, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu,
Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan fokus ke pasal yang ketiga ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Kisah atau adegan mengenai Adam dan Hawa yang diperdaya oleh ular sehingga mereka jatuh ke dalam dosa dan tidak taat kepada Allah. Nah, dalam pasal ini ada 3 hal yang ingin Allah tunjukkan kepada kita. Hal yang pertama, Allah ingin membangun hubungan kasih dengan manusia ya. Allah mengasihi manusia sebegitu rupa ya, sehingga saat pertama kali Allah menciptakan manusia, ia menciptakannya sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ya, dan secara khusus Allah menghembuskan nafas kehidupan secara langsung hanya kepada manusia. Allah tidak melakukan hal yang sama kepada makhluk hidup yang lain yang Dia ciptakan ya. Kita tidak mencatat demikian. Apa maksudnya? Artinya kita manusia itu punya hubungan yang sangat spesial dengan Allah. Sejak pertama kali kita diciptakan ya, Allah ingin punya relasi atau hubungan saling mengasihi ini dengan manusia. Ya, kemudian apa yang diharapkan Allah? Bagaimana manusia dapat mengasihi Allah ya? Satu-satunya cara adalah dengan takut akan Allah ya, menghargai, menghormati Allah dan taat kepada Allah. Ya, jadi bagaimana manusia dapat mengasihi Allah adalah dengan takut akan Allah, menghargai, menghormati Allah dan taat kepada Allah. Nah, hubungan manusia dengan Allah akan menjadi rusak ya ketika manusia lebih mengasihi dunia dan hidup bagi dunia. Ini yang terjadi dalam pasal yang ketiga. Di saat Allah mengharapkan ia dapat punya hubungan atau relasi yang spesial dengan manusia, dan ketika Allah mengharapkan bahwa manusia dapat mendengarkan perintah Allah, yaitu untuk tidak memakan buah dari pohon kehidupan yang di tengah-tengah dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ya. Tapi kemudian hubungan antara manusia dan Allah yang begitu amat spesial menjadi rusak karena manusia yang pertama, Adam dan Hawa, rupanya lebih memilih atau lebih mengasihi dunia ya. Tadi kan kakak katakan hubungan manusia dengan Allah itu bisa jadi rusak. Ketika apa? Ketika manusia lebih mengasihi dunia dan hidup bagi dunia. Adam dan Hawa lebih memilih untuk menikmati buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu ketimbang taat kepada Allah. Ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16 berkata demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, teman-teman, Allah bukan tanpa alasan ya menanam pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat ini. Artinya tidak serta-merta ingin menanam pohon ini dan itu tanpa ada tujuan ya. Kenapa juga dilarang untuk memakan buah ini. Nah, teman-teman perlu tahu pohonnya ini nggak salah ya. Buahnya memang diciptakan menarik dan baik ya untuk dimakan. Nah, tapi Allah nih bukan ngomongin soal pohonnya itu. Nggak fokus soal si buahnya itu ya. Nah, waktu ceritanya si trio kuek-kuek ini ya, si ular, Hawa dan juga Adam kegep abis makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, Allah marah ya kan. Tapi Allah marah bukan karena soal buahnya dicomot, bukan karena si pohonnya kemudian dipetik buahnya. Allah marah karena ketidaktaatan ciptaannya ya. Jadi trio kuek-kuek ini, ular, Adam dan juga Hawa, ini kan semua ciptaannya Allah ya. Allah marah itu bukan karena buahnya akhirnya dimakan, tapi Allah marah karena ciptaannya tidak taat kepada Dia. Firman ya tentang buah yang tidak boleh dimakan itu adalah salah satu cara agar manusia bisa mengasihi Allah melalui ketaatan. Manusia itu udah dikasih nafas, dikasih kuasa ya. Masih ingat kan 2 minggu yang lalu manusia diberikan kuasa untuk menikmati semua yang ada di dalam taman itu. Dikasih kebebasan dan cuma diminta taat aja buat satu peraturan. Ya, Alkitab pencatat hanya diminta untuk taat satu peraturan, yaitu tidak memakan buah pohon kehidupan dan pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ya, tapi kemudian manusia tercatat di sini gagal. Nah, bukankah kehidupan kita saat ini juga kurang lebih seperti kisah di pasal 3 ini? Ya, apa sih yang Allah nggak kasih buat kita semua, buat teman-teman dan juga kakak? Dari mulai nafas kehidupan, dari mulai tubuh yang sehat, tubuh yang berfungsi dengan baik, ya, berkat yang boleh kita nikmati sampai umur kita hari ini, bahkan kehendak bebas, apa yang nggak Tuhan kasih, ya? Jadi teman-teman, melalui firman hari ini, ya, Allah berbicara kepada kita untuk kita memahami apa yang sebenarnya Allah mau. Allah mau kita punya hubungan yang saling mengasihi dengan Allah ya. Jadi saling artinya Allah mengasihi kita, kita juga mengasihi Allah. Bukan hanya mau nerima aja, bukan hanya mau dikasih oleh Allah saja, dan bukan hanya mau terima berkatnya Allah saja. Nah, Allah sudah membuktikan ya mengasihi kita tanpa syarat. Dan bagian kita adalah untuk menaati Allah sebagai salah satu bukti bahwa kita mengasihi Ia juga. Ya, jadi poin yang pertama adalah Allah mau kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dan ingin bangun relasi atau hubungan kasih dengan Allah. Yang kedua, Allah ingin manusia tahu bahwa Allah itu selalu ingat sama manusia. Sebelum manusia mencari Allah, ya, Allah sudah terlebih dahulu mencari kita. Kita baca kembali di ayat 8, pasal ketiga ayat 8 dan 9 ya. Kita baca ayat ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya, di sini tercatat Allah lagi berjalan-jalan di taman itu, ya. Berjalan-jalan di Taman Eden, cuacanya lagi sejuk katanya ya, di hari sedang sejuk. Nah, tapi jalan-jalan ini bukan buat shopping, bukan buat ngaso, ya, tapi jalan-jalannya mencari manusia, ya. Saat itu Allah berjalan-jalan Taman Eden, kemudian di ayat ke-8, ya, bersembunyilah manusia dan istrinya itu. Kalau orang bersembunyi itu pasti karena dicari ya. Jadi Allah datang mencari Adam dan juga Hawa, kemudian mereka bersembunyi. Nah, sebegitunya ya Allah mengasihi manusia, Ia mencari dan mengkhawatirkan Adam dan Hawa ya. Dia bertanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Allah nanya duluan gitu, "Di manakah engkau?" Ya, sebegitu Allah mengasihi manusia dan mengkhawatirkan Adam dan Hawa, Ia bertanya, "Di mana engkau?" Ya, jadi tentu Allah saat itu tahu persis bahwa ada yang nggak beres. Adam dan Hawa sudah melakukan kesalahan, ya, dan pastinya
Allah juga tahu di mana mereka berada. Walaupun dia bertanya di manakah engkau, tapi Allah tahu posisi mereka berada di mana. Ya. Nah, kemudian Allah sekalipun mengetahui mereka sudah buat salah, ya, tapi Allah tetap datang mencari mereka. Sekalipun mereka bersembunyi di pohon-pohonan, Allah tetap memanggil mereka. Ya. Dalam Mazmur pasal 8 ayat 4-7 dikatakan, jika aku melihat langitmu, ya kata pemazmur, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, dalam keadaan manusia yang banyak kesalahan, bersembunyi dari Tuhan atau bahkan kabur ya dari pencariannya, penglihatannya Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau berpesan kepada kita ya, sekalipun kita sudah pernah saat ini sedang melakukan kesalahan dan pelanggaran ya, kita merasa udah deh mau jauh aja dari Allah, udah gak layak, kita mau lepas aja gitu dari urusan kerohanian, urusan keagamaan, kita mau jauh lah pokoknya daripada Allah, karena kita tahu kita udah gak beres ya. Tapi Allah berpesan, Allah ingat sama kita, Allah gak pernah lupa sama kita. Satupun ciptaannya Allah tuh gak pernah lupa, baik teman-teman maupun kakak, Allah gak pernah lupa sama kita ya. Gak mungkin seorang pencipta itu lupa sama ciptaannya sendiri. Sesuatu yang diciptakan oleh tangan kita sendiri itu gak mungkin kita pernah lupa. Apalagi bagi Allah, manusia atau kita semua itu spesial ya. Tadi kan kita sudah bahas bahwa kita dapat nafas kehidupan langsung daripada Allah. Beda dari makhluk hidup yang lain, kita beroleh akal budi, kita beroleh kekuasaan dan lain sebagainya. Kita sangat spesial, jadi Allah tuh gak mungkin lupa sama ciptaannya yang satu ini. Allah tuh selalu ingat. Dan Allah selamanya tuh gak akan pernah lupa dan gak akan pernah ninggalin kita. Karena apa? Karena kasihnya tuh begitu amat besar ya. Ibaratnya cinta mati, udah cinta mati. Nah, tapi teman-teman tinggal kembali ya ke kita masing-masing. Mau gak sih kita merespon kasih Allah ini? Mau gak sih kita merespon panggilan Allah ini? Ya, cintanya Allah tuh gak bersyarat. Ya, Adam dan Hawa yang udah begitu bandel aja, yang udah gak taat sama Allah, ya, tapi masih diingat dan juga dicari sama Allah. Itu luar biasa ya. Nah, bahkan setelah mereka diusir dari Taman Eden, mereka tuh masih disertai sama Allah. Allah tuh masih ingat sama mereka. Dikatakan di ayat yang ke-21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dibuatin pakaian tetap sama Allah, gak diusir sembarangan gitu aja suruh pakai daun-daunan itu. Ya, bahkan Allah mempersiapkan tanah yang baik untuk diolah dan juga dimanfaatkan oleh Adam dan juga Hawa. Tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya untuk menjadi makanan mereka. Allah tetap mikirin, walaupun dia kesel, dia marah, tetap mikirin besok tuh mereka harus gimana. Disiapin semuanya sama Allah. Itu yang Allah lakukan juga buat kita sampai hari ini. Apa yang sudah Allah lakukan buat Adam dan Hawa, itu juga masih dan sedang Allah lakukan buat kita semua sampai hari ini. Ya, jadi maukah teman-teman dan juga kakak untuk selalu ingat sama Allah? Itu pertanyaan dari firman Tuhan ini. Ya, jadi poin yang kedua adalah Allah pengen kita tahu bahwa Allah tuh mengingat manusia. Poin yang terakhir adalah Allah ingin mendidik manusia dalam jalan kebenaran, ya, demi kebaikan siapa? Demi kebaikan manusia itu sendiri. Adam dan Hawa ya, bahkan iblis atau ular itu ya, dapat hukuman dari Allah. Tadi di ayat yang ke-14 ya sampai ayat yang ke-19 ini berisi hukumannya Allah kepada Adam, Hawa dan juga ular. Ya, karena engkau semua berbuat demikian, terkutuklah engkau. Ular, terkutuklah engkau. Adam, terkutuklah engkau. Hawa, ya, semua dapat hukuman daripada Allah. Nah, hukuman yang dituliskan dalam pasal ini yang diperlihatkan oleh Allah ini bukan mau ngasih tahu ke kita bahwa Allah itu sok punya kuasa, bukan mau ngasih tahu ke kita bahwa Allah itu pemarah, pendengki, pendendam, otoriter ya sama semua yang dia ciptakan.
Tapi melainkan karena dosa ketidaktaatan mereka sendiri, mereka mendapat hukuman itu. Artinya hukuman yang mereka dapatkan dari Allah ini bukan karena sifat Allah yang pemarah, tapi karena keberdosaannya mereka sendiri. Pilihan Adam, Hawa, dan juga ular, itulah yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Sehingga mereka beroleh hukuman daripada Allah dan mereka mendatangkan sengsara bagi diri mereka sendiri. Dalam Yakobus 1 ayat 14-15 berkata demikian, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, diseret dan dipikat, ya, dalam kasusnya Adam dan Hawa diseret dan dipikat oleh buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, saat keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah datang, ia melahirkan maut. Ya, jadi teman-teman, kita semua mau belajar jangan suka saling nunjuk atau salah-salahin orang, ya, atas pencobaan yang kita alami, apalagi nyalahin Tuhan. Belum lagi nyalahin setan nih gara-gara si ular nih, ya kan? Karena apa? Karena kita yang mendatangkan pencobaan itu kepada diri kita sendiri, kita mencobai diri kita sendiri. Ya. Akibatnya apa? Kita sengsara, hidup jadi susah, ya. Kita tidak mampu memproteksi atau melindungi diri kita sendiri, keinginan kita sendiri, sehingga kita lebih mengasihi dunia dan kita mencoba diri kita sendiri. Tapi yang paling sering terjadi adalah kita menyalahkan pihak lain, ya, menyalahkan orang, menyalahkan setan, menyalahkan Allah bahkan. Nah, jadi dikatakan dalam Ayub 36 ayat 21-22a, jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Bukan dicobai oleh Allah. Bukan Allah marah untuk menunjukkan kekuasaannya, tapi Allah itu ya mulia dalam kekuasaan yang dikatakan dalam Ayub ini, ya. Dan disinilah, ya, Allah menunjukkan perannya sebagai Bapa. Sebagai Bapa, sebagai pencipta yang berkuasa, ya. Allah tuh mencintai ciptaan-ciptaannya dan tidak pernah memandang hina Adam, Hawa sekalipun mereka tidak taat kepada Allah. Seperti Bapak nih, ya, yang sayang sama anak-anaknya. Allah Bapa kita justru memberikan hukuman kepada Adam, Hawa, dan juga ular kepada kita kasusnya saat ini. Bila kita juga saat ini melakukan kesalahan, pernah atau sedang melakukan kesalahan, Allah memberikan hukuman untuk mendidik manusia. Ya, seperti Bapa yang memberikan hukuman kepada anaknya untuk mendidik manusia. Supaya apa? Supaya jalan hidupnya kembali lurus. Dan hubungan yang rusak di antara Allah dan juga manusia dapat kembali pulih. Dalam Ayub 36 ayat 5-12 berkata demikian, ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jika mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir-akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Bapa kita memukul dengan rotan bukan untuk menyakiti dan melukai kita, melainkan untuk mendidik dan juga meluruskan jalan hidup kita yang sudah bengkok. Didikan dan ajaran Allah pada peristiwa Adam dan Hawa yang sudah kita baca adalah supaya mereka tahu bahwa Allah tuh sayang sama mereka. Jangan sampai mereka jatuh lagi dalam dosa sampai mereka binasa karena kebebalan mereka itu sendiri. Jadi teman-teman, melalui firman Allah
hari ini Allah mau supaya kita yang saat ini masih berada dalam keberdosaan, supaya kita berbalik ke jalan hidup orang yang benar. Sehingga apa? Sehingga kita beroleh hari-hari yang mujur, tahun-tahun yang menyenangkan, ya. Dan kita bisa menikmati anugerah daripada Allah. Jadi teman-teman, biarlah kita hari ini dan juga seterusnya kita belajar untuk terus bangun hubungan yang baik, hubungan kasih, hubungan mesra dengan Allah kita, dengan pencipta kita, dengan Bapa kita. Kita mengingat bahwa Allah tuh gak pernah lupa sama kita, gak pernah ninggalin kita dalam kondisi baik dan juga buruk kita. Allah mencari kita dan Allah mau menerima kita. Bahkan Allah gak pernah mau biarin kita tuh tersandung atau berjalan di jalan yang salah. Karena kita punya Allah Bapa yang selalu punya cara buat mendidik dan juga mengajarin kita, sehingga kita beroleh masa depan yang baik, yang penuh dengan harapan. Teman-teman, kita akan menutup pembelajaran firman Tuhan kali ini. Kita akan menyanyikan satu pujian yang indah, ya. Kita mau sampaikan kerinduan kita kepada Allah. Mau berterima kasih karena Allah yang begitu amat baik, selalu mencintai kita, selalu menjadikan kita indah di hadapannya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari teman-teman, kita berdoa.
Kita mau merenungkan firman yang telah kita pelajari pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapakku yang penuh amat kasih, Bapakku yang mencintai kami semua, terima kasih. Terima kasih hari ini Engkau menegur kami, mengajari kami, dan mengingatkan kami betapa Engkau sangat mencintai kami. Kami adalah cinta pertamamu. Engkau menjadikan kami begitu amat berharga dan mulia. Terus membuat kami semakin indah di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menciptakan kami. Kami bersyukur Engkau mengizinkan kami dapat mengenal Engkau. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala kemurahan dan juga anugerah-Mu. Kami dapat menikmati hubungan yang indah dan mesra dengan Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang peduli, Bapa yang perhatikan kami. Terima kasih Engkau juga mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah lupa kepada kami. Seberapa jauh kami daripada Engkau, Engkau tetap mencari dan juga mengingat kami. Kami bersyukur Tuhan. Di saat mungkin orang-orang di sekitar kami banyak yang menjauhi kami karena kesalahan kami, menghakimi kami, tapi Engkau tidak pernah memandang kami hina. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu yang begitu amat berharga. Kasih-Mu tidak pernah kurang ya Tuhan kepada kami. Dan kami bersyukur karena Engkau juga mengingatkan kami bahwa Engkau tiada pernah berhenti mau mendidik dan juga mengajari kami. Saat ini mungkin langkah kaki kami berada pada jalan yang salah. Kami telah jauh daripada Tuhan, kami banyak melupakan firman-Mu. Tapi Engkau yang datang mencari kami, Engkau menerima kami, dan Engkau mendidik kami dengan ajaran-ajaran-Mu. Engkau mendidik kami dengan hukuman yang daripada-Mu, sehingga kami tidak lagi jauh daripada-Mu, sehingga kami tidak akan binasa oleh dosa-dosa kami. Betapa kami berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau. Ya Bapa, mulai hari ini seterusnya jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu ingat kepada Engkau, mencari Engkau dalam tiap kehidupan kami. Dan ajari kami supaya kami dapat terus mengucap syukur untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan kiranya urapi kami sepanjang umur-umur kami, dalam hari-hari kami, agar kami beroleh kesehatan, beroleh kepintaran dan hikmat daripada-Mu. Kami dapat membangun hubungan yang baik juga dengan orang-orang yang berada di sekitar kami, terutama orang tua dan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengakhiri ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan teman-teman. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kita, membukakan rahasia-rahasianya kepada kita. Dan puji Tuhan juga kita semua dapat belajar hal-hal yang baru. Nah, kita diingatkan oleh Tuhan betapa Ia sangat mencintai dan mengasihi kita. Tetap jaga kesehatan, semangat untuk studinya, dan dalam kegiatan apapun, Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.